nama saya Aradia Frisela. Saya berNIM 231011201739. Di bagian ini aku akan menjelaskan tentang pengertian ICM atau Environmental Cost Management. Nah, menurut Hilton dan Platt tahun 2010, ICM merupakan bagian dari sistem akuntansi manajerial yang berfokus pada pengendalian serta pelaporan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi perusahaan melalui pengelolaan biaya lingkungan secara efisien. Jadi, ICM ini mencakup kegiatan seperti identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pelaporan biaya lingkungan, supaya hasilnya bisa dipakai manajemen dalam pengambilan keputusan. Intinya, ICM ini membantu perusahaan tetap berorientasi pada keuntungan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian biaya lingkungan. Secara umum, akuntansi biaya lingkungan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengukur seluruh biaya yang muncul akibat aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Gak cuma biaya perlindungan lingkungan aja, tapi juga mencakup biaya material dan energi yang digunakan dalam proses bisnis. Biaya lingkungan ini bisa berupa biaya internal, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk mencegah pencemaran atau mengurangi dampak produksi. Dan juga biaya eksternal, yaitu biaya yang muncul untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan perusahaan. Nah, dengan adanya pencatatan biaya lingkungan, perusahaan tuh bisa tahu seberapa besar pengeluaran yang benar-benar digunakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya pencatatan biaya, perusahaan bisa tahu seberapa besar pengeluaran yang benar-benar digunakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aradia Frisela. Saya berNIM 231011201739. Di bagian ini aku akan menjelaskan tentang pengertian ICM atau Environmental Cost Management. Nah, menurut Hilton dan Platt tahun 2010, ICM merupakan bagian dari sistem akuntansi manajerial yang berfokus pada pengendalian serta pelaporan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi perusahaan melalui pengelolaan biaya lingkungan secara efisien. Jadi, ICM ini mencakup kegiatan seperti identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pelaporan biaya lingkungan, supaya hasilnya bisa dipakai manajemen dalam pengambilan keputusan. Intinya, ICM ini membantu perusahaan tetap berorientasi pada keuntungan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian biaya lingkungan. Secara umum, akuntansi biaya lingkungan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengukur seluruh biaya yang muncul akibat aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Gak cuma biaya perlindungan lingkungan aja, tapi juga mencakup biaya material dan energi yang digunakan dalam proses bisnis. Biaya lingkungan ini bisa berupa biaya internal, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk mencegah pencemaran atau mengurangi dampak produksi. Dan juga biaya eksternal, yaitu biaya yang muncul untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan perusahaan. Nah, dengan adanya pencatatan biaya lingkungan, perusahaan tuh bisa tahu seberapa besar pengeluaran yang benar-benar digunakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya pencatatan biaya, perusahaan bisa tahu seberapa besar pengeluaran yang benar-benar digunakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novitasari. Di sini akan menjelaskan klasifikasi biaya lingkungan berdasarkan pihak yang menanggungnya. Yang pertama ada private environmental cost, ditanggung oleh perusahaan atau biaya limbah, audit lingkungan, pemeliharaan, filter udara. Yang kedua ada social environmental cost, ditanggung oleh masyarakat atau pemerintah, atau yang biasa disebut itu biaya pembersihan sungai, kerugian kesehatan akibat polusi. Selanjutnya ada berdasarkan kemudahan identifikasi. Yang pertama ada visible environmental cost, dapat dilihat dalam laporan keuangan seperti biaya perawatan, pengendali limbah, dan pajak korban. Yang kedua ada hidden environmental cost, tidak tercatat langsung seperti kerugian reputasi, kehilangan pelanggan, atau boikot produk.
Yang terakhir ada berdasarkan aktivitas operasional. Terdapat 7 kelompok utama biaya lingkungan. Yang pertama ada business area cost, upstream and downstream cost, administration cost, research and development cost. Yang kelima ada social activity cost. Selanjutnya ada remediation cost. Yang terakhir ada other environmental cost. Model total ECM. Yang pertama ada prevention cost atau biaya pencegahan. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya limbah seperti perancangan sistem produksi bersih atau clean production, substitusi bahan kimia berbahaya, dan pelatihan karyawan. Yang kedua ada detection cost atau biaya deteksi, yaitu biaya untuk mengukur dan memantau aktivitas lingkungan, misalnya pengujian kualitas air, audit lingkungan, dan pemantauan emisi. Yang ketiga ada internal failure cost atau kegagalan internal, biaya akibat pengolahan limbah yang belum dilepas ke lingkungan, seperti pengolahan air limbah di dalam pabrik. Yang keempat ada external failure cost atau kegagalan eksternal, biaya akibat kerusakan yang sudah terjadi di lingkungan, seperti kompensasi kepada masyarakat, remediasi lahan, dan denda pemerintah. Maka probabilitasnya semakin besar. Sebaliknya, jika modal kerja semakin besar, maka probabilitasnya semakin kecil. Keterkaitan ECM dengan Sustainability Accounting. ECM merupakan komponen dari Sustainable Accounting, di mana laporan keuangan tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Pendekatan ini berjalan dengan konsep triple bottom line atau 3P, Profit, People, and Planet, yang menekankan keseimbangan antara keuntungan finansial, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Metode pembebanan biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, full environmental costing, yaitu menghitung total biaya eksternal dan internal yang ditanggung perusahaan. Yang kedua ada functional based costing, yaitu mengelompokkan biaya berdasarkan fungsi organisasi. Yang ketiga ada activity based costing, yaitu menelusuri biaya hingga ke aktivitas limbah atau emisi. Penerapan environmental cost management memiliki dampak positif. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan penghematan sumber daya. Yang kedua, mengurangi volume limbah dan tingkat pencemaran. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dan yang keempat, mendorong inovasi dan menciptakan nilai tambah jangka panjang. Selanjutnya, dalam penerapan environmental cost management memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, sulitnya mengukur hidden cost seperti kerugian dan reputasi hukum. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran manajemen dan pentingnya biaya lingkungan. Yang ketiga, minimnya sumber daya yang memiliki keahlian manajemen lingkungan. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dan insentif pemerintah untuk inovasi hijau. Dari materi yang telah kami bahas, dapat disimpulkan environmental cost management merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada keseimbangan antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab ekonomi. Environmental cost management berfungsi sebagai alat pencatatan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan pemborosan sumber daya, serta memperkuat reputasi dan nilai perusahaan. Penerapan environmental cost management menuntut perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membebankan seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas lingkungan melalui pendekatan seperti activity based costing dan full environmental costing.
Biaya diklasifikasikan melalui biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan eksternal, sehingga manajemen dapat mengetahui sumber pemborosan dan menetapkan perbaikan yang lebih akurat. Kadang mimpi itu cuma butuh satu langkah, dan langkah itu ya di sini. Tempat kita belajar, tumbuh, dan bersaing di bidang nyata, dengan pengalaman, fasilitas yang lengkap, dan suasana belajar yang seru banget. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di Unpad.